Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Ades Siti Julaiha. Kalian bisa panggil saya Kakak Ades, oke? Nah, untuk hari ini kakak akan menjelaskan materi tentang teknologi komunikasi. Lebih tepatnya, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dilancarkan dan dimudahkan ketika belajar. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita ke materi tentang perkembangan teknologi, perkembangan teknologi komunikasi maksudnya. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih komunikasi itu? Apa ya komunikasi? Nah, komunikasi adalah penyampaian gagasan atau cara penyampaian gagasan antar manusia. Hah, penyampaian gagasan antar manusia? Seperti apakah contohnya? Nah, seperti kita berbicara ini, itu termasuk komunikasi. Misalnya, kalian ngobrol dengan teman sekelas kalian, atau berbicara izin kepada guru, itu termasuk komunikasi. Kalian tahu nggak, komunikasi itu disampaikan dengan dua cara, yaitu dengan lisan dan tulisan. Kalian tahu tidak, sebelum adanya telepon yang kita gunakan sehari-hari, kita harus berkomunikasi secara langsung, yaitu dengan cara bertatap muka. Lalu setelah itu ada tulisan. Kalian tahu tidak, komunikasi secara lisan bisa dilakukan secara jarak jauh. Wah, gimana tuh Kak? Asal kita harus berteriak, "Hei, hei." Bukan seperti itu. Dulu ada yang menggunakan asap untuk berkomunikasi. Kira-kira gimana ya? Nah, seperti suku Indian pada zaman dahulu, mereka menggunakan asap agar mereka tahu di mana letak teman-temannya. Contohnya seperti ini teman-teman. Zaman dulu untuk makan kita harus berburu terlebih dahulu. Bukan membeli ke supermarket atau ke pasar, tidak. Nah, mereka berburu secara bersama-sama atau berkelompok. Jika ada teman mereka yang tersesat, teman mereka menggunakan asap sebagai pertanda bahwa dia tersesat. Lalu teman-temannya mendatangi asap tersebut dan ketemulah mereka. Nah, seperti itu penggunaannya. Nah, di Indonesia juga ada loh, yaitu dengan cara kentungan. Seperti ini loh. Nah, biasanya kentungan digunakan saat ronda malam. Nah, kentungan digunakan untuk memberitahu bahwa tempat ini ada keamanannya, agar para maling takut. Seiring berjalannya waktu, selain lisan, kita juga menggunakan komunikasi secara tertulis. Sebelum adanya kertas, kita menulis di mana, Bu? Kan dulu tidak ada kertas. Nah, sebelum adanya kertas, kita menulis di bebatuan. Atau bisa disebut atau kita kenal dengan prasasti. Nah, selain di bebatuan, kita juga menulisnya di daun loh. Daun apa, Bu? Kan daun gampang sobek. Bukan daun biasa loh, itu adalah daun lontar. Seperti ini contohnya. Nah, setelah periode daun lontar ini, sekitar 10 abad, kita menemukan mesin cetak. Lalu lahirlah surat kabar atau koran. Nah, setelah koran, kita juga menemukan alat-alat lain loh, seperti TV dan radio. Setelah TV dan radio, jangkauan lebih luasnya yaitu internet. Nah, internet yang kita gunakan saat ini, seperti kita bisa membuka YouTube, membuka Facebook, membuka WA, dan lain-lain. Nah,
Tapi kita harus menggunakan internet secara bijak ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, selanjutnya ada komunikasi secara lisan. Nah, sebelum adanya telepon juga, kita menggunakan surat untuk berkomunikasi. Nah, setelah bertahun-tahun, ada ilmuwan yang menggunakan mesin telegraf. Hah, mesin telegraf? Seperti apa, Bu? Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah itu, sekitar tahun 1800-an, Alexander Graham Bell pertama kalinya menemukan telepon. Nah, seperti ini. Ini adalah penemu telepon, yaitu Alexander Graham Bell. Hanya saja, pada saat itu, telepon hanya bisa menjangkau 4 mil untuk berkomunikasi. Lalu, manusia berpikir keras bagaimana agar telepon bisa digunakan untuk seluruh dunia. Kira-kira gimana ya cara mereka bisa menggunakan telepon seperti sekarang? Nah, mereka menemukan satelit agar bisa menjangkau seluruh dunia. Kak, satelit itu di mana sih? Nah, satelit diluncurkan ke luar angkasa agar bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, ada loh video saat satelit pertama di Indonesia diluncurkan, yaitu satelit Tanjung Canaveral, Florida, pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976, adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Satelit Palapa akan diluncurkan. Nah, jadi setelah satelit diluncurkan ke luar angkasa, kita bisa menggunakan telepon dengan jarak jauh. Nah, selain itu juga, kita bisa menelpon orang-orang yang ada di luar negeri loh. Karena cakupan satelit ini adalah seluruh dunia. Nah, kalian harus bisa bersyukur loh akan teknologi komunikasi ini. Coba pikirkan, bagaimana kalau tidak ada telepon? Bagaimana kalau teknologi komunikasi tidak berkembang? Misalnya, kita ingin bertemu paman kita yang ada di Medan. Kita harus bertatap muka dan akan mengeluarkan biaya yang banyak kan? Nah, maka dari itu kita sama-sama bersyukur karena dengan teknologi ini kita bisa bertatap muka seperti ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih buat kalian. Cuma 3 kok, tenang saja. Soal pertama, ada berapa penyampaian teknologi komunikasi? A. 1. Dengan cara lisan. B. 2. Secara lisan dan tulisan. C. 3. Asap, tulisan, dan lisan. Ayo, jawab yang mana? Apa? B. Ih, benar sekali. 100 buat kalian. Ya, penyampaian teknologi komunikasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan lisan dan tulisan. Nah, sekarang soal kedua. Siapa penemu telepon pertama? A. Alexander Graham Bell. B. Thomas Alva Edison. C. Albert Einstein. Coba pikirkan lagi. Ya, betul. Alexander Graham Bell. Dia adalah penemu telepon pertama. Wah, sekitar tahun 1800-an. Nah, soal terakhir nih. Apa nama satelit yang diluncurkan pertama kali di Indonesia? A. Satelit Kelapa. B. Satelit Burung. C. Satelit Palapa. Ayo, kalian pasti bisa. Apa? Satelit Palapa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah satelit Palapa. Yeay! Alhamdulillahirrabbilalamin. Semuanya terjawab dengan benar. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar bisa bermanfaat untuk yang lain. Oh iya, jangan lupa juga subscribe kedua channel ini. Karena subscribe itu gratis loh.
Dadah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.